warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepadanya. Karena dengan sifat kasih dan sayangnya kita semua masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan keistiqomahan dalam bersalawat kita menjadi hamba yang betul-betul cintai Allah dan cintai oleh Nabi Muhammad SAW, serta kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, berbicara tentang pengertian puasa bukan hanya sekedar menahan rasa lapar maupun rasa haus dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tetapi esensi dari puasa jauh lebih luas lagi. Di antaranya adalah menahan hawa nafsu untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perbuatan itu justru malah merugikan bahkan menghilangkan pahala puasa kita di bulan suci Ramadan. Dengan ditemukannya bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang sangat tepat bagi kita semua untuk mempertegas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai segala aktivitas yang kita lakukan di dunia ini malah berdampak pada menipisnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini sangat penting sebagai modal utama hidup kita di dunia. Kita sama-sama meyakini dan sama-sama tahu bahwa akan ada kehidupan setelah dunia, yaitu kehidupan akhirat. Dan cara agar kita bisa selamat dari kehidupan di akhirat itu tidak ada lain adalah dengan membuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga hati dari hal yang merusak dan menjauhkan diri dari sifat punya penyakit hati. Karena hati merupakan sumber penggerak kebaikan dan dapat memacu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza sholahat jasadu qulubu wa idza fasadat jasadu qulubu ala lamiyah." Yang artinya, ingatlah, sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh anggota badan, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota badan. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tentu kita semua berharap hati kita sehat dan selalu jauh dari aneka sifat maupun perilaku yang membuat hati kita rusak. Dalam hal ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nabihat ala Istidadi Yaumil Jum'ah memaparkan penjelasan Imam Hasan Al-Basri bahwa setidaknya ada 6 yang membuat hati kita menjadi rusak. Pertama, berbuat dosa dengan berharap kelak dia bisa bertaubat. Ia sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kedurhakaan. Ini merupakan sebuah kesombongan karena terlalu percaya diri bahwa Allah akan memberinya kesempatan bertobat lalu melimpahkan rahmat-Nya. Juga masuk dalam kategori sikap meremehkan karena perbuatan dosa yang dia lakukan bukan karena dasar kebodohan, melainkan atas dasar kesengajaan. Alih-alih bertobat bakal datang, bisa jadi justru hati malah semakin gelap dan dosa-dosa semakin menumpuk. Kedua, berilmu tetapi tidak mau mengamalkannya. Pepatah bijak mengatakan, al-ilmu bila amali bisa jadi tidak sama. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dan pengetahuan tentang hal baik adalah tujuan daripada ilmu itu sendiri. Hal ini juga menjadi penanda akan keberkahan ilmu tersebut. Pengertian tidak mengamalkan ilmu itu bisa menjadi dua. Yang pertama, mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan yang ada dalam kepala, atau si pemilik ilmu ini berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang ia miliki. Kondisi ini bisa menyebabkan rusaknya hati. Dan yang ketiga, ketika seorang beramal, dia tidak ingat. Setelah ilmu diamalkan, urusannya belum sepenuhnya beres. Sebagai manusia, terkadang kita masih dihadapi hawa nafsu dari mana-mana. Dia mungkin saja berbuat banyak sekali kebaikan, namun sia-sia belaka karena
dari Allah tetapi dia tidak mau bersyukur. Karunia dan syukur merupakan pasangan yang tidak bisa kita pisahkan, karena tidak ada yang luput di dunia ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai manusia kita harus bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadikan hati kita sebagai manusia yang ukur nikmat, karena telah digunakan oleh benda-benda keduniawian dan lupa cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah tidak ridho dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada level ini, orang bukan hanya tidak mengucapkan rasa syukur, tapi juga tidak mengeluh, merasakan bahkan protes pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kadar rezeki setiap orang sesuai dengan proporsional. Tidak ada hubungan langsung bahwa yang kaya lebih disayang Allah, tidak yang miskin tidak disayang Allah atau dibenci Allah. Bisa jadi justru apa yang kita sebut kurang sebenarnya adalah kondisi yang paling pas agar kita selamat dari rasa yang melampaui. Yang terakhir, yang keenam adalah menguburkan orang yang meninggal, namun kita sama sekali tidak bisa mengambil pelajaran darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang paling gampang, karena ketika ada seorang yang meninggal, kita bisa dicampakkan yang jelas bahwa kehidupan di dunia ini sangatlah terbatas. Dan setelah itu, semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi pengingat bagi kita semua dalam menetapkan keimanan bulan suci Ramadan ini, dan menjadikan kita semua sebagai hamba yang bertakwa. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Saya akhiri, Wallahumma bi'ida'ahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.